Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya rindu kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Puji nama Tuhan. Setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu menjadi satu kesukaan bagi kami dan satu kehormatan bagi kami ya Bapa. Ketika kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, betapa bersyukurnya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ini menjadi saat di mana kami rindu. Kami naikkan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam setiap nyanyian kami, di dalam setiap gerak-gerik kami, penghormatan kami kepadamu tidak akan pernah berkurang ya Bapa. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Sebuah pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh, kami rindu, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dipuji, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Pujilah Kau, pujilah Kau. Terpujilah Kau Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah, sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus, amin. Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah angkat hatiku sembah. Sekali lagi katakan sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah
Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. bersama-sama kita katakan pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu. Sekali lagi kita katakan di hadapan-Nya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa Boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Katakan sembah Tuhan, Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, ya Bapa. Amin. Hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, katakan dengan segenap hati. Sekali lagi katakan di hadapan-Nya. Sembah Yesus, sembah. Haleluya. Kekudusan nama-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Oh, oh, oh. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan saat ini. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat, segala pengagungan. Kami mau katakan sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan. Sekali lagi sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kekudusan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Amin, amin. Hatiku sembah, ku angkat hatiku. Kami yang ku angkat hatiku sembah Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala pengagungan kami, segala sembah kami, segala pujian yang terbaik kami berikan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa dan kami siap memuji-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan,
Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saat ini Bapak Ibu. Haleluya. Sepanjang kehidupan kami rindu mengiringi Engkau Bapa. Haleluya. Bersama-sama katakan, iring Engkau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat, hanya Allah. sekali lagi katakan, iring di Kau saja Tuhan. Amin. Iring Engkau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduanku. Amin. Iring di Kau di sengsara Bapa, karena janji-Mu teguh. Bersama-sama katakan, Iring Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Aku tahu suatu kali ku menang bersama. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduan. yes, aku ingin ikut Tuhan di dalam sepanjang jalan kehidupanku, di dalam suka dan dalam duka. Katakan, aku ingin ikut Tuhan. Aku ingin ikut Tuhan, Amin. sepanjang jalan hidupku, dalam suka dalam duka, ku kan puji nama-Mu. Aku hendak, Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduan. aku hendak iring di Kau. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, Itulah kerinduan setiap kita. kerinduan. Katakan, Itu kerinduanku, itulah. itu kerinduanku. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Mari saat ini kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu mendengar yang terbaik daripada Dia. Kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga kehidupan kami, agar senantiasa berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Ini menjadi kerinduan di hadapan. Bersama-sama katakan, ku tatap Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti.
akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tetap sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Shalom Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun hanya dengan menggunakan media seperti ini. Tetapi saya harap apa yang kita dengarkan hari ini dapat menambah pengetahuan kita akan kebenaran dan mengubah hidup kita. Begini Bapak Ibu, setiap makhluk hidup dalam dunia ini itu memiliki dengan apa yang dinamakan dengan survival instinct. Survival instinct, yaitu naluri untuk bertahan hidup. Nah, hal ini dimiliki oleh semua makhluk hidup Bapak Ibu. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau tumbuhan bertahan hidup dengan menyerap sari-sari makanan dari tanah, mineral, air, dan lain sebagainya. Tentu tumbuhan juga bisa menggugurkan daun-daunnya di musim-musim tertentu agar suhunya bisa cocok dengan habitatnya, seperti itu. Kemudian hewan pun memiliki survival instinct. Mereka makan, mereka berteduh. Mereka pun bisa berganti kulit, seperti ular, kepiting. Itu semua metode mereka untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang manusia kita pun memiliki
hal itu juga. Karena kita juga adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah satu makhluk yang hanya dapat hidup dengan makanan. Karena itu manusia pun juga memiliki naluri untuk terus bertahan hidup. Seperti saudara-saudara dan saya. Tentu naluri kita yang utama adalah mencari makan. Siapa di antara kita yang bertahan untuk tidak makan? Untuk waktu tertentu, ya mungkin bisa puasa 1-2 hari, benar-benar nggak makan sama sekali. Atau mungkin bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Seperti yang kita baca di Alkitab, kalau Tuhan Yesus pun pernah berpuasa selama 40 hari. Tidak makan. Nah, pada dasarnya manusia itu harus mencari makan, Bapak Ibu. Karena itu, survival insting atau naluri bertahan manusia yang tertinggi adalah bagaimana mencari makan. Setelah itu baru ada tempat tinggal, ada pakaian. Nah, makanan menjadi yang mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Tanpa makanan, coba kita lihat deh. Kalau orang kelaparan, lihat, emosinya nggak stabil. Sampai di titik mereka bisa berbuat hal-hal yang dalam tanda petik jahat. Merugikan orang lain. Tanpa makanan, seseorang bisa mencelakai orang lain. Bisa menjadi orang yang nggak tahu budi. Dan lain sebagainya. Karena itu makanan sangat penting bagi manusia. Karena makanan, manusia bisa berubah. Kepada orang yang sama, sikapnya bisa berubah karena makanan. Karena perut. Itu yang paling utama. Tentu setelah itu masih ada berbicara mengenai harga diri dan lain sebagainya. Tapi itu nanti saya bahas belakangan. Nah, bertahan hidup ini adalah salah satu hal yang tentu kita semua miliki. Insting bertahan hidup. Tapi ada satu hal yang bagi saya, kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, cukup membedakan antara manusia dengan hewan ataupun tumbuhan. Kesamaannya adalah kita memiliki naluri untuk bertahan hidup. Itu kesamaannya. Tapi manusia memiliki sebuah perbedaan. Ada sesuatu yang manusia miliki yang tidak dimiliki oleh hewan tumbuhan. Nah, manusia memiliki insting lain di dalam diri dia. Yaitu insting untuk memiliki hal-hal di luar makanan dan minuman. Seperti tadi saya sudah jelaskan, makanan adalah faktor mendasar. Kalau hewan dan tumbuhan, ketika sudah makan, sudah berteduh, selesai, aman. Selesai. Makanan menyerap mineral, tumbuhan menyerap mineral, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, selesai. Hewan pun seperti itu juga. Makan, setelah makan harus berteduh dan lain sebagainya. Mengganti kulit juga, selesai. Tetapi manusia, walaupun mereka sudah memiliki makanan, sudah memiliki pakaian, sudah memiliki tempat berteduh atau rumah, mereka masih memiliki insting yang lain. Nah, insting yang dimiliki manusia selain bertahan hidup adalah untuk memiliki hal-hal seperti kehormatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu tepat atau tidak menggunakan kata insting. Tapi hal-hal inilah yang manusia cari. Itu yang nggak dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain selain manusia nggak perlu harga diri. Nggak perlu duit. Mana ada kita cari monyet cari duit. Yang ada disuruh ngamen cari duit. Yes, bener. Disuruh pakai topeng. Sarimin pergi ke pasar. Bawa-bawa kantong belanjaan, bawa payung kalau kita di lampu merah. Ya itu ada Bapak Ibu. Tapi karena disuruh manusia yang mau mencari duit untuk makan. Nah, sekali lagi ya, karena makanan manusia bisa menggunakan berbagai macam cara walaupun mungkin tidak baik atau negatif. Nah, manusia memiliki keinginan atau mungkin saya pinjam kata insting untuk mencari something yang lebih dari sekedar makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, pikiran, perasaan, kehendak yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan memberikan manusia kemungkinan, memberikan manusia itu ruang untuk manusia bisa mengembangkan sendiri kehendaknya. Nah ini dia. Mengembangkan sendiri keinginannya, kehendaknya sesuai dengan apa yang masuk ke dalam pikiran manusia lewat mata dan telinga Bapak Ibu. Itulah manusia.
Sejak awal manusia diciptakan dengan akal budi, pikiran dan perasaan yang menciptakan kehendak. Tentu hal ini sudah sering kita dengar. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Yang rupanya tentu harus diperjuangkan. Tetapi gambarnya sudah diberikan. Pikiran, perasaan, kehendak. Tidak dikatakan di Alkitab kalau makhluk lain diberikan hal yang serupa. No. Hanya manusia. Nah, hal inilah yang membuat manusia memiliki logika. Bisa berpikir jauh. Bisa juga menggabungkan dua hal untuk menciptakan suatu hal yang baru. Kalau ini A dan B bisa jadi AB. Nah, ini yang disebut dengan silogisme. Cara berpikir manusia. Misalnya contohnya Bapak Ibu ya. Ada orang yang suka sambal. Makin pedas enak. Kemudian orang ini juga suka daging. Saya suka daging. Misalnya daging sapi. Dua hal ini digabungkan jadi apa? Jadi rendang. Atau misalnya ayam. Saya suka ayam. Kemudian saya suka pedas. Juga sama seperti suka ayam. Oke, jadilah ayam geprek. Nah, itu kan dua hal yang digabungkan menjadi sebuah hal yang baru Bapak Ibu. Nah, itu baru dua hal, belum dengan hal-hal yang lain. Nah, itulah salah satu ciri manusia yang hebat, silogisme, cara berpikir. Nah, pikiran manusia dengan ini dapat berkembang tanpa batas. Bisa sangat jauh sekali Bapak Ibu. Karena itu manusia bisa membuat pesawat terbang, smartphone, gadget, lampu, TV, dan lain sebagainya. Kamera seperti ini, media, ada YouTube, ada Zoom, dan lain sebagainya untuk kita bisa bertemu walaupun jarak kita jauh. Ini kan salah satu hal yang tidak mungkin dipikirkan oleh hewan. Nggak mungkin monyet dari negara A, negara B, gimana cara ketemunya ya? Nggak mungkin mereka berpikir itu. Tapi manusia berpikir seperti itu. Tapi itulah manusia yang hebat. Yang diberikan kemampuan yang tanpa batas. Nah, dengan berbagai cara yang dapat dikembangkan lewat akal budi, manusia menjadi kreatif untuk menjadi lebih dan lebih. Bahkan untuk memiliki lebih dan lebih. Kalau aku bisa makan nasi enak. Tapi kalau aku bisa makan nasi pakai daging pasti lebih enak. Udah dong. Kalau aku makan nasi pakai daging enak. Tapi kalau aku makan nasi pakai daging pakai anggur lebih enak. Kalau ini lebih enak. Kalau digabungkan lebih enak. Ini terus berkembang. Itu dari makanan. Belum kalau berbicara mengenai tempat tinggal, rumah, kehormatan, dan lain sebagainya. Itulah manusia yang terus mau berkembang Bapak Ibu. Nah, sekalipun harus menggunakan cara-cara yang terkadang hewan pun nggak buat. Teman makan teman. Itu cuma manusia loh. Ya hewan mungkin juga ada. Misalnya lele. Karena saya kan pernah produksi lele dan masih berjalan hari ini. Ya masa kita mau disamakan dengan lele? Kanibal? Kan enggak. Kita manusia Bapak Ibu. Biarlah itu jadi memang nalurinya lele buat kanibal, tapi bukan naluri kita semua Bapak Ibu. Kita bukan lele, kita manusia. Mungkin kumisnya bisa agak sama kadang-kadang. Panjang. Tapi kan secara kelakuan, secara sikap enggak dong pastinya. Nah, akal budi inilah yang melahirkan kehendak. Yang bisa memberikan manusia kehendak bebas. Karena manusia mau terus bergerak. Tanpa bisa dikotak-kotakan oleh sesuatu. Nah, akal budi atau pikiran, yang saya juga katakan pikiran dan perasaan ini yang melahirkan kehendak, ini bisa menjadi baik ataupun tidak baik. Tergantung bagaimana kita menggunakannya Bapak Ibu. Kejatuhan manusia pertama kali di Taman Eden adalah karena manusia. Perhatikan ini. Karena manusia menginginkan hal lain dari apa yang direncanakan oleh Bapa dalam menciptakan manusia. Sama. Sesuatu yang mau lebih dicapai manusia itu sangat berbahaya. Kisah mengenai Adam dan Hawa itu sudah mengajarkan kita hal seperti itu. Ketika manusia memang diajar Tuhan untuk mengurus taman dan jangan makan buah. Itu doang udah. Beranak cuculah, bertanggung jawablah, taklukkan bumi, jangan makan buah. Itu doang. Kenapa? Perintah itu sudah cukup membuat manusia hidup. Betul nggak? Nggak usah makan. Nggak usah makan buah itu, tapi bisa makan buah yang lain. Saya nggak tahu duriannya enak apa di Taman Eden, tapi pasti enak. Udah bisa makan segala macam. Tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan. Biji-bijian, Itu bisa. Itu udah cukup untuk bertahan hidup. Survival instingnya sudah cukup terpenuhi dengan itu. Tetapi enggak. Manusia ingin, kalau yang kita baca Alkitab,
ingin menyamai Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah, kata si ular. Manusia berpikir, ya juga ya. Memang sih ini cukup, tapi kalau seperti Allah pasti lebih oke lagi nih. Nah, itulah manusia. Ingin lebih dan lebih. Kisah kedua yang gak jauh dari kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena Kain merasa persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Persembahannya itu dicuekin sama Tuhan, tidak dihiraukan oleh Tuhan. Padahal Tuhan udah bilang, walaupun persembahan Kain itu di Alkitab dikatakan Tuhan lebih mengindahkan atau lebih meladeni atau lebih merespon persembahan Habel, Tuhan bilang, Kain kenapa mukamu muram? Tuh lihat, walaupun lebih menerima si Habel, Tuhan tetap ngomong, Kain kenapa mukamu muram? Kamu kenapa? Hati-hati loh, dosa sudah mulai mengintip, dari balik pintu. Ah, itu dia. Apa itu dosa yang mengintip? Something dari perasaan Kain yang ingin memiliki hal yang lebih. Ingin lebih, yang dalam konteks itu pasti ingin lebih diladenin Tuhan. Dalam tanda kutip, ingin dihargai. That's manusia. Ingin lebih dan lebih, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat sejarah manusia, bangsa Israel, dan seterusnya, Bapak Ibu, kita dapat melihat kejatuhan manusia kenapa? Karena mereka ingin melakukan banyak hal di luar kehendak Bapa. Dari perlakuan, perbuatan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak merancang manusia yang seperti itu. Walaupun Tuhan merancang kehendak bebas. Tapi rencananya nggak membuat manusia untuk bisa kelewatan begitu jauh. Enggak. Kamu, ayo kita membangun keluarga kerajaan Allah. Ayo kamu makan buah di taman, udah. Dan kamu dengan cara itu, untuk kamu tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu sudah menunjukkan bahwa dengan Lucifer bahwa, dengan iblis, dengan ular itu bahwa kamu taat sama aku, nak. Kan itu doang sebenarnya. Sudah bisa makan yang lain, tapi kenapa jatuh karena itu? Karena lebih mendengarkan si ular. Jadi poinnya memang bukan di buah, tetapi ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan manusia. Ini digambarkan dengan memakan buah. Jadi buah itu bukan sesuatu yang harus disoroti dengan detil sesama. Kenapa? Karena poinnya bukan di buah, tetapi di ketaatan itu. Yang ditunjukkan harusnya dengan tidak memakan buah. Kenapa? Karena manusia ingin lebih. Ingin menyamai Allah. Dan Lucifer pun sudah memiliki naluri yang sama. Pasti. Karena Lucifer pasti juga sudah memiliki akal budi juga. Jadi dia tahu. Manusia pun bisa jatuh karena ini nih. Hal ini yang bisa, kalau bahasa Jakarta ya, bisa digocek nih manusia pakai ini nih. Pakai akal budinya. Jadi akal budi itu bisa menjadi something yang baik atau bisa menjadi something yang membahayakan. Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Untuk kesenangan kita, kemuliaan kita, atau kemuliaan Bapa. Nah, untuk itu Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oh, itu bagus loh, itu hebat. Kenapa? Karena kalau lebih daripada itu, nak, kamu berbahaya. Nah, itu dia. Di luar makanan dan pakaian, itu berbahaya. Benar. Kita bisa lihat sejarah kok. Dari Adam dan Hawa sampai hari ini, kenapa kejatuhan manusia? Bahkan kejatuhan, sorry kalau saya bilang banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kenapa? Mereka melakukan banyak hal di luar dengan apa yang Bapa rencanakan bagi hidupnya. Nah, maksudnya dari asal ada makanan makin cukuplah apa? Ayo kita tekan ambisi kita. Kita harus berpikir asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Udah, gak usah yang lain, kehormatan, kekayaan. Ya udah, kalau dapat nggak dapat ya udah. Tapi aku bertanggung jawab, aku mau jadi orang berhasil. Tapi kalaupun aku berjuang dan aku belum dapat sampai hari ini, ya that's okay. Kenapa? Karena aku bisa makan kok. Dan aku pakai baju, aku nggak telanjang, aku nggak perlu bikin malu di pinggir jalan, nggak punya rumah. Nggak, aku punya rumah. Tapi aku nggak punya mobil. That's okay. Kenapa? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Wow, hebat loh. Perkataan itu sebenarnya sangat mahal. Dan itu sudah bisa menjadi rumus untuk kita hidupi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di 1 Timotius 6 ayat ke-6, kalau kita mundur ke 2 ayat sebelumnya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, itu dia. Kemudian ayat yang ke-7,
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Segala kekayaan, kehormatan, harga diri, dan lain sebagainya. Itu gak akan pernah kita bawa mati, Bapak Ibu. Tidak pernah ada yang kekal di luar Tuhan itu sendiri. Tapi lucunya, kita mencari hal yang tidak kekal, dan kita nyuekin Tuhan, kita tidak memikirkan perasaan Tuhan demi hal yang gak kekal, kan lucu. Padahal kita tahu kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kehendak Bapa. Semua orang Kristen juga paham hal itu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang menghidupi hal itu? Sangat sedikit. Karena itu Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Sangat sedikit orang yang bisa mematikan ambisinya dan hidup hanya dengan pola berpikir asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini dasar berpikir. Dasar itu dulu. Kalaupun memiliki hal yang lain, that's okay. Tapi dasar tetap ini dulu. Kalaupun kita punya rumah besar, punya mobil mewah, tetap dasarnya di sini. Kenapa? Kita jadi nggak terikat sama hal itu. Dan kita bisa akan membantu pekerjaan Tuhan, membantu banyak orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kita mengejar ini, saya nggak yakin Anda membagi hidup kepada orang lain secara pantas. Paling nggak remah-remahnya doang. Nah kembali, banyak hal yang akan kita tinggalkan. Kekayaan, harga diri, dan kehormatan misalnya. Kalau paling jauh pun sampai di batu nisan doang. Ataupun sampai perusahaan yang kita tinggalkan, rumah besar yang kita tinggalkan. Udah sampai di bumi aja, kita pulang telanjang. Sama seperti kita lahir telanjang. Gak ada orang lahir langsung pakai jas kayak begini Bapak Ibu. Kagak ada, mamanya kaget. Gak ada. Pulang pun telanjang. Artinya apa? Gak membawa apa-apa. Ketika kita merasa ingin memiliki lebih dan lebih, di situ iblis sudah mulai mengintip. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ayolah. Hanya dengan kita memiliki keinginan untuk menekan ambisi kita, menggunakan akal budi secara maksimal untuk belajar firman, untuk bertemu Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di situ kita bisa mulai berjaga-jaga Bapak Ibu. Yang Tuhan katakan kepada Kain, kau bisa berkuasa atas dosa. Itu begini, tekan ambisi. Di situ kita akan mulai berkuasa atas dosa. Dosa itu apa? Segala hal yang di luar keinginan Bapa. Itu dosa. Kita bisa berkuasa kenapa? Karena kita gak punya keinginan. Orang yang punya keinginan adalah orang yang akan menyenangkan Bapa. Pasti. Kenapa? Karena keinginan itu hanya dilimpahkan hanya untuk kesenangan Bapa, Bapak Ibu. Hanya mereka yang menanggalkan ambisi yang dapat mengenakan pikiran perasaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, di renungan kita yang singkat di sore hari ini, yuk kita berjuang untuk menanggalkan ambisi kita, yuk Bapak Ibu, yuk. Gak ada ruginya kok dengan berpikir asal ada makanan dan pakaian cukup. Tuhan tahu, dia tuh Bapa. Dia tahu kapan kita butuh uang buat sekolah anak kita. Kita butuh kendaraan, kalau kita punya anak 2 naik motor udah gak mungkin. Tuhan kasih mobil, bisa. Tapi jangan kejar itu. Kejarlah pikiran perasaan Kristus. Hati untuk bisa menyenangkan dia, menjadi serupa seperti dia. Aduh. Kita siap pulang Bapak Ibu kalau kita berpikir seperti itu. Kematian menjadi hal yang gak menakutkan. Kenapa? Karena kita tahu. Pulang kita senang. Kita happy. Jadi Bapak Ibu berjuang terus. Kita berjuang sama-sama dalam keluarga besar GSKI. Kita bergandengan tangan. Dan kita berjuang untuk memiliki integritas untuk berkenan. Dan kalau di surga nanti kita akan ketemu lagi. Tuhan berkati. Saya undang singer untuk maju ke depan. Bapak Ibu dimanapun berada, kita kembali bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa di dalam surga,
Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terima kasih untuk kebenaran ibadah sore hari ini, di mana kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk firman yang menghidupi setiap kami, firman yang menuntun kami untuk menuju jalan kebenaran. Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stephen Erastus, yang sudah memberkati kami semua. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dia kerjakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di mana hamba-Mu ini melayani, jadikan dia berkat ya Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian pelayanan sore hari ini, dari tim pemusik, tim pemuji, tim media, tim broadcast, dan sound system, dan setiap kami yang sudah ambil bagian. Bapa memberkati kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami sudah mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan, penghiburan, serta perlindungan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan dimanapun berada, terima kasih sudah setia mengikuti ibadah raya online hari Minggu pukul 9.30, pukul 16, dan ajak saudara, keluarga, kerabat terus menyertai mengikuti ibadah online ini. Di mana di tengah minggu dari hari Selasa sampai Sabtu ada ibadah Zoom. Kami sampaikan link lewat media sosial. Dan khusus hari Sabtu pagi ada ibadah live streaming doa pagi pukul 6. Bapak Ibu boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh menerima berkat dari para Tuhan. Bapak Ibu, di bawah ada nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi. Jangan ragu-ragu, hubungin. Tim penggembalaan akan membantu mendoakan persoalan Bapak Ibu di nomor 081 700 33 580 dan 0812 9154 1542. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.